Hai zusammen, ich heiße Sophia. Wie geht es dir? Heute werden wir das erste Material lernen. Jadi, sekarang kita akan belajar dari das Alphabet. Alfabet di bahasa Jerman itu ada 30 karena ketambahan sama umlaut. Jadi, kita mulai dari A. A itu tetap dibaca A. B itu tetap dibaca B. Kalau C itu dibaca C. T-S-E. C, bukan C. D, E, F, G, H, I itu tetap sama pengucapannya kayak di Indonesia. Kalau J itu jadi J karena J di bahasa Jerman itu dibaca Y. Jadi J bukan J. K, L, M, N, O, P itu sama kayak di Indonesia. Q itu Q, KU. Kalau R, S, T, U itu tetap. V itu jadi VAU. Kalau W itu bacanya ada F di depannya. Jadi kayak lebih ketekan. V. Kalau X itu X. Kalau Y jadi Y. Kalau Z itu bacanya Z. T, S, E, T. Z. Di sini kita akan membahas selanjutnya adalah umlaut. Umlaut itu ada 3 yang dipakai di sini. Jadi ada A umlaut itu bacanya kayak E biasa, E. Kalau O umlaut, posisi mulutnya manyun, nyebutin O, tapi di dalam mulut kita itu ngeluarin suara OE. Jadi E. Kalau U umlaut itu mulut kita posisi kayak ngomong U, tapi yang keluar itu U sama E. Jadi U. Yang berikutnya adalah eset. Eset itu dibaca kayak S-nya double. Di sini ada catatan sedikit, bisa dibaca sendiri dan dipelajari sendiri ya. Jadi berikutnya adalah cara baca beberapa kombinasi huruf. Yang pertama EU, kalau ketemu O itu dibaca OI. Contoh, euro itu dibaca oiro, bukan euro. Yang kedua adalah ketemu I, itu dibaca I. Contoh, DREI itu angka 3, bacanya dry, bukan tray. Yang ketiga ada IE, itu dibaca I tapi agak panjang. Contohnya, lieben itu bacanya selalu lieben, bukan lieben, tapi lieben, dipanjangin. Yang keempat itu ada H sesudah huruf hidup, dibaca seperti Y. Itu tergantung kosakata juga. Contohnya, gehen itu pergi, tapi bacanya gehen. Kayak contoh lagi, melihat itu kan sehen, itu bacanya sehen. Yang berikutnya adalah Disahlen. Kita mulai dari 0 sampai 20 karena berikutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau 0 di bahasa Jerman itu null. Kalau 1 eins bukan eins, 2 zwei bukan zwei tapi zwei, 3 drei bukan drei, 4 vier sebenarnya vier tapi R di bahasa Jerman itu nggak terlalu ketara, nggak terlalu jelas R-nya di bahasa Jerman. Terus kelima itu fünf karena umlaut. 6 seks, 7 sieben, 8
9. Noin bukan nun atau noun. 10. Sin. 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 Karena kan Z HEN. Hanya itu nggak terlalu dianggap kayak sin gitu. Jadi berikutnya adalah 11. 11 itu elf. 12 swolf. Pakai S ya, swolf. 13 drysin. 14 virsin. 15 funsin. 16 seksin. Kenapa dikasih warna merah? Karena bukan seks tapi sek, nggak ada S-nya. Kalau 17 itu sipsin bukan si bensin. 18 itu ahsin. 19 itu ninesin. 20 itu swansik. Swansih. Bukan zuanzik tapi swansih. Pakai H, swansih. Kalau belasan itu angka belakang, contohnya 13. Angka belakangnya kan 3. Dry ditambah sin, drysin. Yang berikutnya adalah begrüßen und verabschieden, yaitu menyapa dan mengucapkan selamat tinggal. Kalau begrüßen itu contohnya halo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Guten Morgen itu selamat pagi, guten Tag itu siang, guten Abend itu selamat sore atau malam. Biasanya itu ada jamnya. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau guten Nacht itu diucapkan waktu tidur karena selamat tidur. Yang berikutnya adalah verabschieden. Contohnya tschüss itu bye bye. Kalau auf Wiedersehen itu selamat ketemu kembali, karena itu kan sehen, itu bacanya sehen. Auf Wiedersehen. Kalau auf Wiederhören itu selamat ketemu kembali, kayak kita nutup telepon waktu teleponan. Nah, yang berikutnya adalah zusätzliche Informationen. Itu contohnya seperti danke itu terima kasih, dankeschön itu terima kasih banyak. Kalau vielen Dank itu terima kasih yang biasanya formal, kayak lebih tua atau orang yang tidak dikenal. Atasan itu pakai vielen Dank. Kalau bilang sama-sama gimana? Bilangnya itu bitte atau bitteschön. Bitte itu juga bisa untuk please, bisa gerne, bisa gern, geschehen. Yang berikutnya adalah nach dem befindlichen Fragen und darauf antworten, yang artinya menanyakan keadaan dan menjawabnya. Kalau contoh informal, itu kan teman sebaya sama orang yang kita kenal. Itu tuh kalau nanya apa kabar kamu, itu bisa bilang wie geht's atau wie geht es dir gitu. Dir itu kamu. Bisa jawab sesuai kabar kita. Bisa good baik, sehr good itu sangat baik. Sama nicht good itu tidak baik. Dan selalu akhiri dengan terima kasih. Danke. Contohnya wie geht es? Good. Danke gitu. Bisa langsung bilang good, sehr good gitu, gak apa-apa. Terus gimana cara kita ngomong balik, kabar kamu gimana? Itu tinggal bilang und dir. Un itu dan, dir itu kamu, dan kamu bisa dijawab juga good, danke gitu. Yang berikutnya adalah ke formal, orang yang tidak kita kenal, orang yang lebih tua atau ke atasan kita. Bisa mulai dari wie geht es Ihnen? Itu apa kabar Anda? Ihnen itu Anda. Bisa dijawab sama kayak tadi. Wie geht es gut? Wie geht es sehr gut? Danke. Atau sehr gut gitu. Nanti kita bisa nanya lagi ke orangnya gini. Und Ihnen dan Anda gitu. Bisa dijawab good, danke. Yang berikutnya adalah Informationen zur Person. Itu informasi seseorang. Contohnya kayak siapa namamu, misal
Wie heißt du? Ich heiße Via atau ich bin Via. Ich heiße itu nama saya. Kalau ich bin aku Via atau namaku Via. Yang informal itu ada lagi, berapa umurmu? Wie alt bist du? Wie itu berapa? Alt itu umur, bist du itu kamu. Ich bin misal 19 Jahre alt. Saya umur 19 tahun. Dibacanya Yare, bukan Jahre atau Yahre. Hanya nggak kelihatan. Yang berikutnya itu menanyakan di mana tinggalmu. Caranya, wo wohnst du? Wo itu di mana, wohnst itu tempat tinggal, du itu kamu. Wo wohnst du itu kamu tinggal di mana. Kita jawabnya ich itu kita. Ich wohne in, contoh, Banyuwangi. Saya tinggal di Banyuwangi, atau ich wohne in Jakarta gitu. Yang berikutnya, dari mana asalmu? Biasanya ini ditanyakan konteksnya negara. Kayak kamu dari negara mana? Itu nanyanya woher kommst du? Woher kommst du? Woher itu dari mana? Kommst itu pergi atau kedatangan, datang. Du itu kamu, kayak kamu datang dari mana? Jawabnya ich komme aus Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Atau ich komme aus Deutsch. Saya berasal dari Jerman gitu. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah bahasa Sprachen sprichst du? Bahasa apa yang kamu bicara? Maksudnya kamu bisa berbicara bahasa apa? Ich spreche misal Indonesisch, English, Niederländisch, und Deutsch. Saya belajar bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman. Kalau di Jerman, sedikit itu ein bisschen. Contoh kalimat, aku bisa sedikit bahasa Jerman. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Yang berikutnya kita akan memulai dari menanyakan nama. Siapa namamu? Kalau di formal bisa bilang wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Jawabnya tetap sama, ich heiße Via atau ich bin Via. Yang berikutnya adalah wie alt sind Sie? Itu umur kamu berapa? Lebih ke sopan, formal. Jawabnya sama, misal 19 tahun. Ich bin 19 Jahre alt. Berikutnya, dari mana tinggalnya itu wo wohnen Sie? Jawabnya ich wohne in mana gitu. Misal Banyuwangi, wohne in Banyuwangi. Yang berikutnya, woher kommst du? Dari mana Anda berasal? Itu bisa juga dijawab sama. Ich komme aus Indonesia. Ich komme aus Indonesia dan gitu. Terakhir, Welche Sprachen spreche ich? Itu bacanya udah aku tulis di sini. Welche Sprachen sprechen Sie? Anda berbicara bahasa apa? Jawabnya sama, ich spreche Niederländisch und Deutsch. Saya berbicara Belanda dan Jerman gitu. Dadah semua, sudah selesai kita penjelasan hari ini. Terima kasih.